Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Giovanni Putri selaku dosen mata kuliah psikologi dan rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan juga hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa mengikuti kegiatan perkuliahan pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan sebelumnya perkenalkan, nama saya Kurnia Fitri Amalia Wijaya beserta rekan saya Ahmad Syaihuddin Rohman dan Syifa Aulia Mawardi. Pada pembahasan kali ini, yang pertama yaitu pengorganisasian dan pengaktifan hormon seks, yang kedua yaitu perilaku orang tua dan motivasi reproduksi, yang ketiga yaitu identitas gender dan perilaku yang dibedakan berdasarkan gender, dan yang terakhir orientasi seksual. Materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya. Kepada Syifa Aulia Mawarni, dipersilahkan. Materi yang pertama adalah pengorganisasian dan pengaktifan hormon seks. 1. Pengorganisasian hormon seks. Hormon seks merupakan jenis hormon yang memiliki peran dalam proses perkembangan seksual dan reproduksi pada makhluk hidup. Hormon seksual dihasilkan di kelenjar adrenal atau gonad. Pada pria, kelenjar adrenal atau gonad disebut dengan testis, sedangkan kelenjar adrenal atau gonad pada wanita disebut dengan ovarium. Pengorganisasian hormon seksual menghasilkan efek struktural dan tahan lama yang menentukan apakah otak dan tubuh berkembang sebagai perempuan atau laki-laki. 2. Pengaktifan hormon seks. Pengaktifan hormon seksual memiliki efek yaitu dengan meningkatnya sensasi seksual atau perilaku seksual. Pada pria, hormon testosteron menjadi faktor utama dalam motivasi pada seksual pria. Hal ini dikarenakan pria membutuhkan testosteron dalam memproduksi sel-sel sperma. Testosteron juga berperan dalam pertumbuhan organ seks skeletal laring yang berperan dalam pembentukan suara pada pria dan kartilago epifisial serta mempengaruhi pertumbuhan rambut pada daerah pubis, aksila, janggut, jambang, dada,
abdomen dan daerah punggung. Aktivitas kelenjar sebasia dan perubahan tingkah laku. Pada wanita terdapat dua hormon reproduksi, yaitu hormon estrogen dan progesteron. Hormon estrogen berfungsi mengatur pertumbuhan kelamin sekunder pada wanita, sedangkan hormon progesteron berfungsi untuk memperbaiki dan menebalkan dinding rahim atau uterus. Hormon estrogen dan progesteron juga mempengaruhi siklus menstruasi, di mana hipotalamus dan hipofisis wanita berinteraksi dengan ovarium dan kesuburan selama 28 hari. Wanita pada tahap yang berbeda dari siklus menstruasi mereka telah membuktikan perbedaan dalam ketertarikan seksual dari perspektif ovulasi. Peningkatan estrogen selama masa subur pada wanita dapat mengarahkan motivasi seksual terhadap pria dengan gen preferensial atau hipotesis gen yang baik. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan materi yang selanjutnya ialah yang B, perilaku orang tua dan motivasi reproduksi. 1. Perilaku orang tua. Perilaku perempuan banyak mengalami perubahan ketika ia menjadi seorang ibu. Ketika seorang perempuan menjadi ibu, ia mengingatkan sekresi oksitosin dan prolaktin yang meningkatkan produksi ASI. Selain itu, pada akhir kehamilan, sensitivitas terhadap estradiol meningkat di area otak. Hal tersebut penting untuk perilaku seorang ibu agar lebih perhatian pada keturunannya atau anaknya, termasuk daerah preoptic medial, hipotalamus anterior, dan nucleus accumbens. Selain itu, terdapat juga hormon yang penting, misalnya vasopressin, disintetis oleh hipotalamus dan disekresikan oleh kelenjar hipofisi posterior. Vasopressin penting untuk perilaku sosial kepada spesies lain, sebagian dengan memfasilitasi rekognisi olfaktori dari individu lain. Laki-laki dengan vasopressin tinggi menunjukkan tingkat kesetiaan seksual yang meningkat kepada pasangannya. Pada laki-laki dengan gen bentuk reseptor vasopressin yang kurang aktif, cenderung tidak ingin menikah, lebih mungkin memilih konflik dalam perkawinan atau ancaman perceraian, serta secara umum lebih kecil kemungkinannya untuk menunjukkan perilaku altruistik terhadap orang lain. Rata-rata tingkat testosteron pria menurun serta tingkat prolaktinnya cenderung meningkat ketika bayi lahir, tetapi hanya jika laki-laki tersebut memiliki hubungan dekat dengan ibunya dan hanya di masyarakat yang laki-lakinya berkontribusi atau ikut andil dalam merawat seorang bayi.
upaya perlindungan reproduksi tidak hanya bebas dari penyakit dan kelemahan, akan tetapi perlindungan yang diberikan orang tua akan menciptakan keadaan sejahtera fisik, mental, dan sosial yang utuh dalam segala hal yang mempengaruhi reproduksi serta fungsi reproduksinya. Dalam upaya melindungi kesehatan reproduksi, orang tua dapat mengajarkan pada anak tentang edukasi tentang seksual. Selain itu, penanaman budi pekerti, nilai keagamaan, kesusilaan, dan kepribadian yang baik dapat menjadi upaya perlindungan orang tua terhadap kesehatan reproduksi. Yang kedua yakni motivasi reproduksi. Kebutuhan kesehatan bagi perempuan yaitu perempuan memiliki kebutuhan kesehatan yang khusus hubungan dengan fungsi seksual serta reproduksi, dan perempuan memiliki sistem reproduksi yang mudah cedera untuk menjadi tidak berfungsi atau sakit. Kesehatan reproduksi juga ini tidak hanya berkaitan dengan organ reproduksi laki-laki ataupun perempuan, melainkan juga mencakup alat reproduksi yakni kehamilan persalinan, pencegahan kanker serviks, metode atau cara kontrasepsi, dan KB. Selain perempuan, laki-laki juga punya kemungkinan untuk terjangkit masalah kesehatan seksual. Akan tetapi, memang risikonya lebih rendah dari perempuan. Biasanya laki-laki yang berkondakan di pasangan dalam melakukan hubungan seks akan terjangkit penyakit seks menular, dan itu mengakibatkan disfungsi dari alat kelamin atau alat reproduksi laki-laki. Walaupun efeknya tidak separah perempuan, akan tetapi ini perlu diperhatikan hubungan seksual yang sehat memperkecil kemungkinan tertular penyakit seksual. Kesehatan reproduksi ini tidak hanya mencakup orang reproduksi pada laki-laki, melainkan mencakup alat reproduksi, pencegahan penyakit menular seperti HIV, AIDS, gonore, sifilis, dan masih banyak lagi. Untuk itu perlu dipahamkan sejak dini agar remaja bisa lebih menjaga perilakunya dan menjaga terutama kesehatan reproduksinya. Memasuki materi yang selanjutnya ialah identitas gender dan perilaku yang dibedakan berdasarkan gender. 1. Identitas gender. Pengertian identitas gender sendiri adalah apa yang kita anggap sebagai diri kita sendiri. Identitas gender ialah karakteristik pada manusia. Para psikolog biasanya berasumsi atau berpendapat bahwa identitas gender sebagian besar atau seluruh tergantung pada cara orang mengasuh anak-anak mereka. Hermaprodit memiliki anatomi antara pria dan wanita atau menunjukkan campuran anatomi pria dan wanita. Yang kedua yakni perilaku yang dibedakan berdasarkan gender. Pria dengan genetik pria dengan kadarnya rendah atau kekurangan dapat mengembangkan penampilan perempuan atau yang bisa disebut feminin. Seseorang wanita yang genetik yang terpapar lebih banyak rata-rata wanita sebagai maskulin atau yang sering dikenal sebagai tomboy. Penyebab yang mendasari dari kondisi ini adalah hiperplasia adrenalin kongenital atau yang berartian perkembangan kelenjar adrenal kongenital perkembangan berlebihan sejak lahir dalam beberapa penelitian anak perempuan atau wanita dengan CAH diamati di ruang yang penuh dengan mainan, termasuk beberapa yang menjadi mainan ciri khas dari anak perempuan dan beberapa yang menjadi ciri khas mainan anak-anak laki-laki dan beberapa yang netral. Anak perempuan dengan riwayat CAH juga memiliki penyesuaian seksual. Untuk menyelesaikan peran pemeliharaan dan hormon dalam menentukan identitas gender, pengamatan yang paling menentukan akan datang dari membesarkan bayi laki-laki normal sebagai perempuan atau membesarkan bayi perempuan sebagai perempuan normal sebagai laki-laki. Namun intinya ialah suatu kesalahan yang memaksakan pembedahan dan perawatan hormon dan mencoba memasak anak ini agar menjadi perempuan. Prenatal otak bertentangan dengan penampilan anak. Tidak ada yang bisa memastikan bagaimana anak itu akan berkembang secara psikologis. Hormon tidak memiliki kontrol penuh, tetapi pola pengasuh juga tidak. Materi yang terakhir yaitu orientasi seksual. Orientasi seksual sendiri merupakan pola ketertarikan seksual, romantis atau emosional kepada orang-orang dari lawan jenis atau jenis sesama gender menurut American Psychological Association
Audientrasi seksual juga mengacu pada pemahaman identitas individu berdasarkan ketertarikan, perilaku terkait, serta keanggotaan dalam komunitas lainnya memiliki ketertarikan tersebut. Banyak ilmuwan yang mempercayai bahwa alam serta pola makan adalah kombinasi dari efek genetik, hormonal, dan lingkungan yang mendasari orientasi seksual. Beberapa dekade belakangan, penelitian telah menunjukkan bahwa orientasi seksual meluas sepanjang kontinum, dari atraksi yang menarik untuk lawan jenis sampai atraktif untuk sesama jenis. Telah ditemukan yang namanya marker XQ28 pada area subtelomerik di kromosom X yang merupakan penentu orientasi seksual pada laki-laki. Bagian dari otak yang bernama hipotalamus, serta menemukan bahwa di sana sel yang bernama INAH3 pada laki-laki homoseksual mengalami perbedaan ukuran atau lebih kecil dari laki-laki heteroseksual. Pada laki-laki homoseksual, ukurannya lebih menyerupai INAH3 pada perempuan. Di dalam jurnal Psychoneurocrinology bahwa hormon yang menyeliputi janin selama dalam kandungan dapat mempengaruhi perilaku seksual manusia. Pada perempuan, suatu kondisi yang dapat terjadi biasanya disebut dengan adrenogenital syndrome atau AGS. Kelenjar pituitari mengetahui hal ini dan kemudian mensekresi hormon kortikotropin agar kortisol meningkat. Hormon ini juga kemudian dapat menyebabkan kelenjar adrenal memproduksi terlalu banyak hormon intermediasi sehingga hal ini menyebabkan terjadinya virilisasi. Banyak bayi perempuan dalam kandungan yang mempunyai AGS akan mempunyai eksternal genitalia atau kelamin luar yang menyerupai alat kelamin luar laki-laki serta mempengaruhi pada perilaku yaitu aktivitas yang lebih kerapian, sikap yang agresif, peran gender yang lebih ke arah laki-laki, dan juga penampilan yang laki-laki pada perempuan. Baik, sekian tadi presentasi dari kelompok kami, yaitu mengenai perilaku reproduksi. Apabila ada salah kata dalam penyampaian materi, serta kekurangan-kekurangan lainnya, saya berserta rekan-rekan saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang kami sampaikan tadi bisa bermanfaat demi pembelajaran kita. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.